warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah berkumpul di PLN untuk mengutarakan aspirasi. Iya, Pak. Jadi awalnya kan kata orang ingin adik-adik masuk supaya kata orang saling berdiskusi. Tapi kalau adik-adik meminta bahwa pejabat kata orang turun, oke, kita mengikut adik-adik. Karena pejabat kata orang turun, kita perkenalkan yang pertama Tugu Laura, beliau senior manajer Kebangkitan. Pak Awad Tugu Laura, senior manajer Kebangkitan. Yang berikutnya Pak Hussein Sobri. Pak Hussein Sobri adalah beliau senior manajer perencanaan. Jadi yang tadi ada bilang bahwa beliau ini tidak berpengaruh. Beliau ini sangat berpengaruh. Senior manajer perencanaan yang merencanakan Maluku Utara. Manajer Kebangkitan yang mengeksekusi perencanaan itu. Sehingga yang turun ini memang benar-benar berpengaruh. Oke, supaya jangan panjang lebar, atau dengar yang tadi tuntutan adik-adik, barangkali pertama Pak Sobri barangkali bisa mengutarakan, selanjutnya barangkali nanti disampaikan oleh Pak Awad. Oke, terima kasih. Oke, sebelum Pak Sobri atau Pak Awad, barangkali dari adik-adik aspirasi yang mau disampaikan, silakan. Oke, abang sabar jangan dengar kah? Jangan dipotong banyak sini. Oke. Saya mau perhatian. Maka dari itu kami meminta agar Direktur BLT Maluku dan Maluku Utara untuk menyimak aksi kami pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pengurus Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Kinuri (HIPPMK) periode 2019-2021 nomor 21 aksi demonstrasi PMK 2021 tentang tuntutan aksi Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Kinuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul di sini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum dan amanat Undang-Undang 1945 tentang kesejahteraan kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, kami dari Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kinuri datang di hadapan pimpinan PT PLN Persero wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk menyampaikan secara langsung keresahan mahasiswa Kinuri tentang pelayanan publik atau fasilitas dan komponen penting dalam penyerahan rumah PLN, mesin, yang listrik dan kabel dan tidak seluruh di Kecamatan Kinuri saat ini. Penyerahan merupakan salah satu kebutuhan terpenting dalam menunjang kehidupan masyarakat modern dan serba elektronik. Kecamatan Kinuri adalah negeri adat yang letak di provinsi di bagian selatan, serta bagian timur yang memiliki luas wilayah daratan sebesar 837,60 km atau sekitar 14,49% dari total luas daratan Kabupaten Serang bagian timur. Memiliki jumlah penduduk sebesar 1.000 jiwa 641 jiwa. Namun hari ini Kecamatan Kinuri menjadi kecamatan yang paling terbelakang di Kabupaten Serang bagian timur. Untuk itu, izinkan kami dari Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kinuri untuk menyampaikan beberapa keresahan masyarakat dan kami narasikan dalam bentuk poin-poin tugas kami. Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kinuri meminta kepada pimpinan PT PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara sebagai berikut. 1. Mendesak Kepala PT PLN Maluku dan Maluku Utara agar segera menyelesaikan infrastruktur pendukung PLN di Kabupaten Kinuri. 2. Kepala PT PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara agar segera memfungsikan PLN di Kabupaten Kinuri. Maka dari itu mengetahui koordinator lapangan, saya atas nama Yasir Korlato Korab 2 dan mengetahui Korab 1 dan mengetahui Korab 2 Irfan Kantela. Mengetahui Dewan Pengurus Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kinuri (HIPPMK) periode 2019-2021. Ketua Umum Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kinuri Akbar Kamri. Sekian dan terima kasih. Maka dari itu saya serahkan kepada teman-teman untuk menyampaikan. Oke, itulah tadi penyampaian aksi tuntutan yang menjadi substansi, dan saya juga perwakilan dari teman-teman gerakan yang kemudian tergabung dalam HIPPMK. Yang pertama adalah mempertanyakan apa yang melatar belakangi sehingga PLN wilayah
wilayah Kecamatan Kilmuri sampai hari ini belum difungsikan. Rumah PLN sudah di kandang babi, kandang anjing, kandang binatang. Tiang-tiang PLN sudah rubuh semua. Bahkan kabel-kabel itu sudah rusak semua. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah sesuai yang data yang kami kantongi bahwa yang pertama PLN wilayah Maluku, wilayah Kecamatan Kilmuri itu berfungsi ketika campur tangan daripada PLN, Kepala PLN wilayah Maluku Utara. Karena Pemda SBT sudah memberikan senilai 600.700.000 rupiah untuk rehabilitas mesin PLN di Kecamatan Kilmuri. Itu data yang kami kantongi. Tetapi sampai di sini dari pihak PLN sampaikan bahwa PLN Kilmuri itu dimau fungsikan atau tidak tergantung Pemda SBT. Ini melahirkan dua perspektif yang sangat berbeda dan mengalami kontradiksi. Oleh sebab itu, kami minta dengan sejujurnya kepada pihak PLN Maluku Utara untuk kiranya menanggapi dan memberikan perhatian serius kepada PLN wilayah Maluku Utara. Ataukah asumsi kami bahwa PT PLN wilayah Maluku Utara juga berselingkuh dengan pihak kontraktor untuk menyelapkan anggaran 600 juta rupiah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih adik-adik. Jadi tadi tuntutannya, garis besarnya barangkali sudah dipahami oleh para senior manager. Barangkali kita langsung saja salah satu senior manager untuk menjawab. Barangkali Pak Sobri dulu pertama. Silakan Pak Sobri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, terima kasih sudah datang jauh dari Kilmuri, adik-adik semua. Saya akan menjawab beberapa tadi pertanyaan. Tadi yang bertanya siapa namanya? Modar Putih. Modar. Satu lagi tadi. Yang baca tadi. Yasir Pak Marat. Oh, Asir. Modar sama Asir ya? Yasir. Yasir ya. Oke. Jadi begini. Di Kilmuri ini PLN sudah bangun jaringan dan juga Pemda bangun ini. Jadi untuk adik-adik ketahui, saya tidak pun saja supaya jangan terlalu lama. Pada pertemuan sebelumnya dengan Pemda maupun dengan DPRD, terakhir kemarin saya ketemu terlambat dengan DPRD SBT dan menyampaikan terkait dengan kondisi Kilmuri. Nah, dari sisi PLN tidak ada masalah. Yang belum diselesaikan adalah pembangunan CMPD yang kalau ada media di sana itu masih belum diselesaikan dinaikkan yang oleh Pemda. Ya, saya dari sana dari kampung kapan ke sini? Apa? Saya dari kampung Dari kapan? kampung kapan? Dari kampung kapan? Lebaran kemarin. Lebaran kemarin. Dinding LKD-nya sudah ada belum? Sudah di kandang babi, Pak. Dindingnya sudah ada Habis ini sudah Belum. Nah, Pak. itu termasuk pending item yang harus disiapkan. Ya, jadi kita sudah berkomunikasi dengan Pemda. Dari PLN tidak ada masalah. Ya, kemarin sudah disampaikan juga kepada DPRD, kami menanyakan bagaimana progres yang masih kurang dari pekerjaan Pemda tersebut. Jadi kami selalu berkomunikasi. Ya, dari PLN kalau PLN tidak mau bangun, tidak mungkin PLN kalau punya lihat dulu kepada teman-teman adik-adik semua di Kilmuri, yang penting kami bangun jaringan sebanyak itu di sana. Ya, PLN siap listrik. Waktu bangun jaringan listrik di sana, sudah ada jalan raya belum di sana? Belum. Jembatan sudah ada belum? Belum. Nah, listrik tetap kami bangun, benar tidak? Jaringan. Jaringan listrik kan Sekarang ada, Pak. Itu cuma di ibu kota kecamatan. Sangat kecil. Sabar. Jaringan listrik kan kami bangun dari Kilmuri sampai ke arah baik yang ujung Seram, ke arah apa itu?
Tanjung Peran itu maupun ke arah barat. Ya, PLN tetap lanjut bangun. Yang tadi ada dipertanyakan mengenai pembangkitnya di Ilmuri tadi, kemudian saya sampaikan bahwa saat ini PLN tinggal menunggu yang hal-hal yang masih belum diselesaikan oleh Pemda. Setelah itu kita siap nyalakan. Ya, itu sudah kami sampaikan, nanti kita tidak pernah kami tanya terus progresnya seperti apa, supaya jangan ada dusta di antara kita dan hanya di sini dia tahu. Ya, begitu dari saya. Ya. Saya kira penyampaiannya demikian. Silakan dikomunikasikan dengan adik-adik semua dengan Kita bisa tanya, Pak. Semua seperti yang tadi Pak SRM perencanaan katakan bahwa ada beberapa pending item yang memang belum disepakati, belum diselesaikan oleh Pemda. Salah satunya kayak SLO. Nah, itu catatan-catatan itu kemarin telah disampaikan oleh PLN kepada Dewan. Dan insya Allah Dewan akan memanggil Pemda untuk eksekusi. Nah, itu garis besar yang tadi Pak SRM katakan. Barangkali ada tanggapan balik, silakan. Oke, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada hal-hal yang kemudian belum disampaikan oleh Pemda SPD sehingga PLN Ilmuri itu belum difungsikan. Benar ya Pak? Tetapi data yang kami kantongi, kawan-kawan gerakan sekelilingnya melakukan aksi di kantor Bupati SPT itu menyatakan bahwa Pemda SPT telah memberikan 670 juta untuk memfungsikan PLN Ilmuri. Lalu pertanyaannya, ketika pihak PLN salahkan Bupati, Bupati salahkan pihak PLN. Lalu pertanyaannya, anggaran 600 juta rupiah itu siapa yang kenapa? Jangan sampai 670 juta itu digelapkan oleh dinas terkait dan PLN. Karena saling menyalahkan Pak. Atau mau tahu siapa yang benar sebenarnya? Pemda salahkan PLN wilayah Maluku Utara. PLN wilayah Maluku Utara salahkan juga Pemda. Lalu kau dapat titik klimaksnya seperti apa Pak? Sebenarnya apa ya? Masing-masing salahkan. Lari dari pertanggung jawab. Pak, beta jujur, beta mau bilang, beta air mata mau jatuh nih Pak. Rumah PLN itu Rumah PLN sudah jadi kandang babi, sudah jadi kandang anjing, babi suber yang akan juga rubuh, tiang-tiang rubuh, kabel-kabel hilang semua. Ini PLN baru dia rusak, makanya logikanya di mana? PLN baru diberi langsung rusak. Lalu Pemda bilang sudah dikasih 670 juta untuk memfungsikan PLN Ilmuri. Lalu uang itu di mana Pak? Jangan sampai kami tutup di Jati soal 670 juta itu. Jangan sampai ada pihak terkait yang sengaja berselingkuh dan menggelapkan uang tersebut. Mungkin dari kami apa yang tadi Pak sudah sampaikan kami rekam dan sudah di video, nanti akan kami tanyakan kepada Pemda dan akan menghadirkan yang tadi sampaikan dengan Pemda SBT dengan warga masyarakat untuk mengklarifikasi tentang apa yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai. Kayaknya saya perlu tanggapi ya. 17 juta itu kira Kemungkinan jadi nanti barangkali Pak Awatul Ula mau jelaskan yang 600. Bukan dong kasih ketemu 600 juta. Begitu kira-kira. Ini nanti Pak Awat mau jelaskan. Silakan. Satu. Dengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua. Salam. Mudah-mudahan praktik yang ini ketemu semua dalam keadaan sehat. Amin. Ilmuri. Jaya. Oke. Ilmuri gelap. Begini.
yang tadi sudah dijelaskan. PLN uang jaringan selesai. Atau mau operasikan harus ada izin dan soal out dan lain-lain. Yang itu yang adik-adik bilang tadi itu dibangun oleh PLN. Kalau PLN mau operasikan itu harus sesuai dengan standarnya. Yang tadi dibilang anggaran dan kondisi PLTD itu PLN tetap now. Karena yang bangun adalah Pemda. Begitu Pemda bangun, ada pending item di situ, ada yang belum selesai. PLN sampaikan ke Pemda, bapak-bapak Pemda, ini bangunan belum selesai dan lain-lain. Tolong diperbaiki. Itu namanya pending item. Atau masalah yang belum bisa diselesaikan, silakan Pemda selesaikan. Pemda selesaikan, harus selesaikan sesuai prosedur. Yang bangun itu adalah Pemda. Pemda juga akan menyelesaikan, bukan PLN. Setelah Pemda selesaikan, baru dong kasih tahu di PLN. PLN ini sudah siap, bangunan sudah siap, administrasi semua sudah siap, baru akan bisa kasih operasi. Kalau tertanyakan uang, aku tidak tahu. Silakan tanya ke Pemda. Karena yang bangun gedung itu Pemda, yang perbaiki juga Pemda, uang yang kasih juga Pemda ke yang bangun. PLN tidak tahu. Pemda semua selesaikan dulu, baru siap. Minggu kemarin ketemu dengan Komisi C. Itu sudah ketemu sampaikan. Nanti Komisi C akan koordinasi dengan Pemda. Selesai, baru ketemu operasikan. Kira-kira itu ya? Jelas ya? Jelas. Ada lagi? Ada mau tanya lagi? Saya minta kasih penutup Pak, penutup. Sabar dulu. Saya kasih. Ya. Tergantung dulu. Ada bahasa tadi itu tadi ada bagus kan? Yang bangun itu bukan PLN, yang bangun adalah Pemda. Dong selesaikan yang tadi ya. Nanti abang dong, orang juga menutup mata atau koordinasi untuk percepat operasikan. Tapi kalau operasi model begitu ada kejadian misalnya korban apa mau tanggung jawab. Gedung dia roboh apa mau tanggung jawab. Tidak begitu. Jadi kita operasikan sesuai dengan prosedur. Kalau prosedur PLN bilang harus begini, jalan. Coba abang dong naik motor, sempat ke sini, bisa ke sini. Bisa. Tapi kalau dapat kecelakaan, apa tanggung jawab? Abang tapi ini kira-kira begitu lah. Clear ya? Clear. Jadi insya Allah abang silakan adik-adik dong koordinasi ke Pemda sana maupun DPR. Orang juga akan koordinasi untuk percepat. Kira-kira begitu ya? Siap. Clear? Oke. Mungkin cukup. Cukup. Katong duduk berdiri di sini untuk selesaikan masalah. Katong berdiri di sini untuk selesaikan masalah. Siap. Oke? Siap. Oke. Jadi kita seperti ini katong selesaikan masalah. Clear? Nanti selesai abang dong koordinasi ke atas. Selesai ke atas. Siap. Atas katong operasikan. Siap. Kalau abang dong bilang siap operasi, katong siap. Kira-kira itu? Clear? Makasih suruh tuntutan. Mau close. Saya minta penutup lah, suruh tuntutan saya. Oh, menutup saja? Ya, langkah suruh tuntutan. Oke, silakan abang. Oke. Kawan-kawan, satu hal yang perlu kita sampaikan buat kawan-kawan gerakan, Buka dompu itu pindah juga. sehingga tidak ada kecurigaan satu dengan yang lain, tidak ada kepentingan satu dengan yang lain di sini, tidak ada titipan dari Pemda maupun DPR maupun siapapun di sini. Kita semua mahasiswa. Yang tadi pernyataan disampaikan benar adanya, berarti perlu kita ketahui bersama bahwa informasi 670 juta itu sebagai bentuk daripada pencitraan Pemda SBT. Fix? Oke, sekian dari beta. Mungkin Pak Korlap terangkan surat tuntutan kepada pihak terkait. Terima kasih. Oke, 1, 3. Berarti itulah tadi sedikit penyampaian terkait dengan PLN wilayah Maluku Utara. Maka saya sebagai koordinator Panas, perlu saya sampaikan bahwa aksi pada hari ini perlu kami sampaikan bahwa kami minta kepada direktur PT PLN wilayah Maluku Utara atau yang mewakili untuk bagaimana bisa menjadi makanya menjadi beraksi pada kesempatan ini.
Maka dari itu saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Maka sudah turun aktif pada hari ini. Saya persilakan kepada tidak terpercaya PDAM Wilayah Maluku Utara untuk menerima dengan baik. Kepada PDAM Wilayah Maluku Utara wakili kepada Bapak saya persilakan. Oke, terima kasih ya. Ya. Bisa jadi adik.